Jadi kalau someday nanti ada salah satu media yang akan gue blacklist, itu pun gue udah megang videonya. Sampai akhirnya di take down sama mereka. Gue udah minta videonya, gue udah nge-report ke kantornya. Sampai itu terbuka lagi, gue tidak akan main-main, itu akan gue tuntut seadanya. Karena sudah menjatuhkan pihak Bilar banget. Dibilang kalau seandainya Bilar beli rumah itu uang dari Lesti. Udah ditungguin Dedek. Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Dery dari pihak manajemen Rizky Bilar. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas kejadian kemarin pas kita opening Raja C. Kita nggak pernah tahu keadaannya akan seperti itu. Karena satu, banyak banget fans yang datang, banyak juga media yang datang, karena kita tahu pekerjaan kalian adalah mencari informasi untuk orang-orang yang bekerja di dunia entertain, gitu loh. Dan kalau seandainya kemarin emang ada suatu kejadian yang ngeganjel di pihak kalian dan di pihak kita, sebenarnya ketika ada kejadian kemarin di depan, saya pun dari pihak manajemennya Rizky Bilar itu tidak mengetahui apa yang terjadi di depan. Karena pun saya sempat ditunjuk sama salah satu media. Kalau seandainya katanya saya menunjuk salah satu media, sedangkan itu posisi saya ada di dalam. Dan akhirnya kemarin, saya keluar, saya pengen nengahin. Saya minta maaf kalau seandainya ada salah. Dan sebenarnya kan dari pihaknya Dokter Tirta, kalau nggak salah ya, dia itu kan hanya ingin menjaga kesehatan untuk semuanya. Dari pihak Raja C-nya, dari pihak wartawannya, dari pihak semua capek, lapar, haus, dan terlalu crowded. Jadi emosional kita pada tidak beraturan gitu. Jadi saya informasikan sekali lagi kalau seandainya kejadian kemarin itu kita benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di depan. Dan kita pun sampai bingung, kenapa bisa kecewa sama Rizky Bilarnya. Sejujurnya kita bingung. Kemarin pas kita udah pengen ke depan, tapi dari pihak Satpol PP dan segala macam camat atau siapa gitu ya, mereka lagi ngobrol lah sama wartawan. Kita keluar, kalian bubar. Kita coba lagi keluar, kalian bubar lagi. Kita sampai bingung salah kita apa. Karena kita tidak melakukan kesalahan apapun. Karena sejujurnya kemarin kita grand opening karena kita tidak ada waktu untuk mengurusi internalnya, untuk kita bisa berapa nih yang banyak yang datang sini segala macam, kita tuh nggak ada waktu. Jadi kita serahkan ke operasionalnya Raja C, gitu loh. Jadi kalau seandainya dari teman-teman media tiba-tiba pergi atau ngejauhin pihak kita bingung. Kita salah apa? Karena sejujurnya kita benar-benar nggak tahu kejadian kemarin di luar. Jadi karena saya juga tidak mau menyalahkan sebelah pihak atau menyalahkan diri saya atau menyalahkan Raja C atau menyalahkan media. Lebih enaknya kalau kita sama-sama ya udahlah lupakan, kita case close masalah itu. Dan next kalau seandainya ada kejadian seperti itu lagi, saya minta untuk diomongin baik-baik. Jangan langsung keluar statement kayak misalnya
ah artis pandemi lo, ah artis panjat lo, ah artis ini lo. Kalian harus sadar kalau seandainya semua orang itu punya sifat atau punya psikis yang berbeda. Ketika kalian kemarin ada yang ngucap seperti itu psikisnya Bilar itu goyang banget, goyang sampai akhirnya dia drop karena dia bingung masalahnya apa. Gitu loh. Jadi sekali lagi saya minta untuk tidak mengucap kata-kata seperti itu lagi. Karena kalau emang dasarnya dia ada salah, coba untuk dijelaskan ke kita, gitu loh. Karena emang sebenarnya dia baik-baik aja dan kita nggak tahu masalah di depan itu apa, ya. Jadi teman-teman wartawan, saya minta kita sama-sama mencari uang semuanya di sini. Cuma track kita yang berbeda. Tolong jaga ucapannya, karena kadang kita nggak tahu omongan kita itu melukai hati seseorang atau tidak, gitu. Oke? Mantap. Berarti kita udah santai ya. Udah. Berarti lo manajer pandemik ya? Asisten Medianya udah oke, cuma yang ini ya, jadi kayak ya enak lah. Jadi intinya kita gini, soalnya kita sama media itu kan semua sahabatan ya kan? Iya. Kita kerja pasti ada media, nggak ada media juga nggak angkat berita kita, ya kan? Jadi kita sama-sama saling support lah, sama-sama saling bertanya kalau seandainya ada kesalahan atau seandainya ada miskom coba diomongi, jangan sampai ada kesalahpahaman antara kita. Gitu aja sih, kan kalau seandainya kita gap-gapan di belakang nggak enak, ya kan? Dan gue sih orang yang santai banget, sumpah gue orang yang santai banget, menyikapi semua media dengan baik dan gue tidak pernah melarang jalan gue untuk diwawancarai sama semua media. Kecuali salah satu media yang tiba-tiba menaikkan berita tentang Bilar, membahas harta orang tua, menjatuhkan orang tuanya dia, bilang kalau seandainya hartanya dia itu gara-gara dia sama Lesti, itu sakit hati. Itu orang tuanya sakit, dengar itu. Karena gue merasa yang sudah membesarkan Bilar dari nol, jadi gue juga nggak akan terima. Jadi kalau someday nanti ada salah satu media yang akan gue blacklist, itu pun gue udah megang videonya. Sampai akhirnya di take down sama mereka. Gue udah minta videonya, gue udah nge-report ke kantornya. Sampai itu terbuka lagi, gue tidak akan main-main, itu akan gue tuntut seadanya. Karena sudah menjatuhkan pihak Bilar banget. Dibilang kalau seandainya Bilar beli rumah itu uang dari Lesti. Bilar beli mobil ini uang dari gara-gara dia settingan sama Lesti. Seumur-umur gue megang artis besar, dari Bunga Zainal, Rizky Bilar, Nakula Sadewa, semua artis gue tidak pernah menyeting apapun. Mereka bisa berkarya, mereka sukses dengan tracknya mereka. Dan alhamdulillah sekarang mereka lagi dikasih jalan sama Tuhan kalau seandainya mereka berdua sama-sama saling support. Oke? Oke. Mantap! Mantap! Yuk, nikah yuk! Amin! Amin! Yuk! Yuk, Bilar! Kakak bilang Lesti, coba kakak bilang langsung aja kapan nikahnya yuk. Ya, Bil, coba tadi sempat bilang katanya lo sempat shock. Kalau boleh cerita kemarin seperti apa elunya? Seperti apa lah kalau memang bisa digambarkan? Ya, cerita sedikit gimana? Cuma gue agak rada bingung ya, karena setahu gue sejauh ini hubungan gue sama kalian bahkan beberapa udah kenal udah lama dengan gue, dan emang bahkan ketika wawancara pun gue selalu selingin dengan bercanda gitu kan. Terus kenapa ketika gue nggak tahu ada orang-orang baru di situ yang gue nggak tahu siapa mukanya, gue nggak tahu, ada yang provokasi juga kemarin. Terus ngatain gue, menurut laporan teman-teman gue, dia ngatain gue artis pandemik segala macam lah. Ya sebenarnya gue sih biasa aja sih gue pribadi. Cuma gue agak rada bingung sih kenapa gue nggak tahu kesan gue apa. Gue pas gue mau klarifikasi minta maaf terkait dengan apa yang terjadi yang sebenarnya gue nggak ketahuin, tapi kalian malah kabur. Terus gue samperin malah kabur, malah ngambek ya, dan akhirnya gue inisiatif untuk mau hubungin salah satu teman gue, dan akhirnya kita niat untuk klarifikasi lah, maksudnya untuk gue juga pribadi mungkin pihak agensi juga minta maaf mungkin atas apa yang kalian ngerasa beberapa ngerasa mungkin tidak dimanusiakan gitu kemarin. Dan ya karena gue sendiri nggak tahu menang, bahkan ketika hujan juga gue bilang sama Kobas kenapa nggak dibawa aja ke dalam gitu. Tapi karena memang situasinya lagi hektik banget, kalau lagi pada rame, jadi ya kejadiannya gitu aja, cepat banget gitu terjadi gitu. Gitu kurang lebih lah. Sempat curhat ke Dede nggak sih kemarin? Apa? Curhat ke Dede nggak sih? Itu bertanya keren. Kalau biasa curhatnya ke mama, sama Dede. Cuma biasa Cing Abdel yang ini. Mungkin dari kemarin Bang Bi sendiri tahu kejadian kemarin seperti apa sih?
kebetulan karena Dede juga kemarin pas lagi nggak datang karena emang ada acara, kakak cerita ada miskom nih Dede. Kakak cuma ya minta doanya aja semoga semuanya baik-baik gitu. Itu doang sih. Habis itu malamnya Dede langsung tahajud tuh doain saya. Waduh. Biar jadi. Waduh. Siapa itu yang ngucap? Mungkin Waduh. Mas mungkin sedikit ada tanggapan soal yang kemarin. Nah kalau yang kemarin saya udah klarifikasi kan, kesalahan murni di saya sama Christopher karena kakak datang itu pikirnya untuk langsung datang, maksudnya untuk setelah itu baru media, baru fans. Memang kesalahan kita nggak antisipasi begitu banyak media, begitu banyak laser lover. Nah itu terus kemarin kan saya juga udah memang salah kita lupa kasih makan minum karena kebingungan kan Satpol PP dan lain-lain. Tapi kan teman-teman media tahu lah waktu acara kemarin pas tanda tangan akte kan datang ke kantor sampai kakak bela-belain kasih waktu ya. Kalau nggak salah ada beberapa teman tuh malah naik ke lantai 2 saya padahal kan nggak boleh media masuk ke lantai 2. Kakak udah nggak apa-apa. Nah, berarti kan harusnya kakak Bilar ini sangat ramah dengan fans ya. Sampai bela-belain kasih. Mungkin ada yang lantai 2 waktu itu siapa, ada beberapa dari Trans 7 juga kalau nggak salah. Atau di wawancara tentang lagunya yang trending. Saya ingat banget itu ya. Ada 5 media atau 6. Nah, makanya kemarin itu memang saya udah klarifikasi, salahnya banyak di saya karena kakak itu cuma datang maunya nyapa fans sudah karena kita yang persiapan ya. Karena saya juga lagi bingung tuh, maksudnya ada orang tua saya juga kan. Iya. Saya harus ngeliat orang tua. Ya makanya saya kemarin nggak sempat ngomong, nggak sempat ngobrol, saya udah minta maaf, saya kejar-kejar sampai sana kan. Teman-teman masih ngambek, kejar sini ngambek lagi. Ya udah, tapi intinya kita udah hadir, kita udah jelasin dari manajernya, terus dari kakak juga harusnya udah clear ya masalahnya. Mungkin support lagi ke kakak, kan yang salah bukan yang salah kita, manajemen operasional kita memang. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, itu aja sih kalau dari saya. Kalau sorry saya tambahin, kalau menurut aku sih juga nggak terlalu salah pihak Raja sih sepenuhnya sih. Kita juga nggak tahu kan kalau kondisinya akan hujan. Ini kan Ya, kita alam. nggak tahu. Itu alam lah. Kita nggak tahu karena semua orang itu kita temuin, kita ada nggak kita kenal, semua wrestler kita nggak kenal. Jadi kita ngejaga dia udah pasti mereka punya sifat yang masing-masing cara menerimanya. Dia terima untuk kita kasih space atau tidak, sebenarnya itu. Saya juga tidak mau menyalahkan pihak Raja Sih sepenuhnya karena menurut kita dia sudah men-treat kita dengan baik gitu loh. Cuma emang kondisinya kita nggak tahu kalau akan serame itu dan mungkin karena timnya kurang terlalu banyak jadinya tektokannya kurang deg-deg gitu loh. Setuju. Ya kan? Karena menurut aku pun kalau seandainya tidak ada kejadian penunjukan tangan kemarin, itu nggak akan sepecah itu kejadiannya. Tidak akan ada teriak-teriakan seperti itu. Coba ketika saya keluar pengen menengahi dan tiba-tiba saya minta maaf, kenapa saya ditunjuk? Lo kan yang nunjuk-nunjuk. Ah, Bukan. gue kan habis dari dalam, betulan. Gue kayak bingung sendiri kan, tapi gue mencoba untuk kayak oke, gue mencoba untuk membawa vibe-nya lebih positif dan akhirnya gue minta maaf. Karena menurut gue, ayolah, kita ini sama-sama kerja, sama-sama butuh, sama-sama saling membutuhkan. Gua butuh media juga butuh berita dari kita. Kita butuh cerita yang positif dari media dan media juga butuh vibe positif dari kita. Kayak jangan mencoba untuk playing victim di antara semuanya. Gitu. Jadi jangan coba untuk baperan. Bukan berarti kadang kita menolak tidak pengen diwawancarai gara-gara kita marah. Oh, itu bukan kita banget. Cuma terkadang kita kejar-kejaran waktu gitu. Ya kan kalau seandainya udah clear kayak gini, kita kan kayak wes ya enak, mau bahas apa juga, gue suruh jawab aja. Mau bahas tentang nikah, gue jawab aja lah, gue kagak mau ngurus soalnya. Gitu, ya kan? Yuk, kita pertanyaan lebih seru yuk. Terus lamarannya gimana Rina tuh? Hah? Dia udah serius 2. Dia udah asik aja. Jadi tadi bisik saya ini rame banget nih, mau tawuran apa gimana? Kemarin kan Pak Camat harus datang, mungkin ada apa? Ya kalau Pak Camat itu memang awalnya undangan. Makanya saya berapa kali kalau ada kerumunan takutnya pas Pak Camat datang kok kerumunan malah dia nggak jadi undangan, malah nanti jadi marah beliau kan, ya kan? Pak Camat mau tanda tangan dulu Pak. Mancing nih, gue demen nih diserang gini nih. Oh gitu. Mau nggak? Kemarin mau ngurus KTP. KTP Dede ya mau dipindahin ke sini. Kenapa? Kemarin kan sempat dikasih surat peringatan ya. Ada peringatan. Enggak, bukan peringatan, tidak ada. Apa tuh? Itu bahwa dia menyatakan bahwa kita harus taat protokol aja. Coba misalnya dicek aja. Berarti itu yang kemarin itu ditempelin cuman pemberitahuan Himbauan. Protokol kesehatan, tidak ada namanya digerebek, tidak ada itu enggak. Karena memang Pak Camat sama Pak Pamungkas itu undangan saya. Lebih ke surat himbauan. Iya, karena undangan karena saya makanya kemarin saya agak ngomong jaga-jaga takutnya pas dia diundang kok kerumunan malah dia nggak jadi datang, makanya awalnya terakhir dia nggak jadi datang.
Pak Basuki mendingan saya ini aja lah, bubar aja, nanti takut malah nanti menjadi apa polemik lagi gitu. Itu aja sih poinnya. Tapi yang baju putih itu siapa bang? Itu relawan COVID. Makanya itu kan kita takutkan. Memang dia kan awalnya tegas gitu. Dia apa kalau nggak salah Satgas COVID. Bukan manajemen Bilar ya? Bukan. Makanya mukanya mungkin mirip sama. Bukan. Mungkin loh. Saya mix Jerman loh. Papa Jereng sama Mandul. Enggak lah. Enggak Beda lah kulitnya. Iya. Saya kayak Chico Jericho gini. Jangan loh. Eksotik gitu ya? Oh iya. Eksotik gitu loh gua. Dari Persik lewat loh. Yang dong jawab Ya. yang cincin. Cincin gimana cincin? Di IG Lanjutkan mana? Tolong diperjelas gitu. Biar nggak Biar sekalian. Iya kan sekalian, sekali mendayung. Nih tangan kalian coba diangkat lah dua-duanya biar nggak salah paham. Kasih lihat aja. Nggak bilang oh nggak pacaran. Gua nggak suka. Emang nggak kan? Ya. Pada saat kakak ngasih cincin itu tuh, kakak bilang, enggak nih nggak bilang kemarin. Tapi